Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril habibil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian mata kuliah pengembangan pribadi konselor, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang identitas diri dan juga identitas profesi konselor ya. Diawali dari pendahuluan ya, bahwa yang namanya profesi ya, karena kita nanti juga akan membahas tentang profesi ya, adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Jadi petugas ataupun dari jabatan atau pekerjaan itu haruslah memiliki keahlian kalau memang itu dikatakan sebagai suatu profesi. Artinya pekerjaan yang disebut profesi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi jabatan ataupun pekerjaan ataupun orangnya memang harus terlatih dan juga harus dipersiapkan agar dia bisa menjadi tenaga ahli. Nah, salah satu profesi ya, jenis profesi itu adalah guru BK atau kita sebut sebagai konselor, karena memang guru BK ataupun konselor itu sudah dipersiapkan ya sebelumnya agar menjadi tenaga yang terampil dan juga ahli dalam bidang bimbingan dan konseling ya. Terus yang selanjutnya adalah identitas dari konselor itu sendiri ya. Berdasarkan pada beberapa kebijakan ya yang berkenaan dengan pendidikan, ada beberapa kebijakan yang membahas ya tentang siapa itu konselor ya. Yang pertama adalah keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong pelajar, dan lain sebagainya. Nah, itu diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa identitas diri seorang konselor itu disamakan ya, kualifikasinya sebagai pendidik atau guru ya. Jadi itu kalian sebagai konselor yaitu disamakan dengan pendidik atau guru ya. Terus yang selanjutnya pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ya. Jadi di dalam PP tersebut diatur ya konselor yang standar ataupun kualifikasi konselor itu yang seperti apa ya. Salah satunya adalah menguasai dua kualifikasi akademik dan juga kualifikasi profesional. Itulah yang kemudian disebut sebagai seorang konselor ya dalam PP nomor 19 tahun 2005. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen. Dalam Undang-Undang Nomor 14 itu dijelaskan bahwa konselor memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang tidak sama persis dengan guru. Jadi di sana dijelaskan tentang identitas konselor itu, walaupun ya kualifikasinya disamakan dengan pendidik ataupun guru, tapi mereka memiliki konteks tugas dan juga ekspektasi kinerja yang tidak sama persis ya dengan guru. Jadi mereka memang memiliki keunikan dalam konteks tugas dan juga ekspektasi kinerja. Jadi walaupun disamakan dengan guru, tapi sekali lagi tidak sama persis dengan guru ya. Inilah konselor ya.
Terus yang selanjutnya pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling menyatakan bahwa bimbingan konseling ya ataupun guru BK ataupun konselor itu adalah bagian integral dari proses pendidikan. Jadi guru BK atau konselor ya itu merupakan bagian integral, bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan kita. Jadi itu adalah beberapa undang-undang yang menyebutkan dan juga mengatur tentang siapa itu konselor. Jadi secara legal formal, secara yuridis ya, kalian sebagai calon guru BK ataupun sebagai calon konselor itu sudah kuat ya di mata undang-undang ya. Terus yang selanjutnya adalah pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampu oleh konselor berada dalam konteks tugas kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam memotivasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih, serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera. Nah ini inilah yang disebut unik ya konteks tugasnya ya ataupun kinerja dari konselor ya yang berbeda dengan guru. Kalau kemudian guru itu adalah tugasnya mendidik ataupun melakukan proses pembelajaran. Lah di sini seorang konselor itu memberikan layanan yang bertujuan memandirikan peserta didik ataupun individu agar mereka bisa memiliki motivasi untuk kemudian bisa mengambil keputusan. Nah, dan selain itu juga bisa meraih ya ataupun mempertahankan apa yang kemudian dicita-citakan. Itu yang kemudian berbeda dari guru ya. Terus kemudian sedangkan ekspektasi kinerja konselor yang mengampu layanan bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif altruistik ya, dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan. Yaitu ini bedanya ya ekspektasi kinerja antara guru dan juga konselor ya. Kalau mungkin guru tidak sampai kepada altruistik ya, tapi kalau guru BK ataupun konselor ya ini dalam melakukan layanan itu sampai kepada motif yang altruistik, dalam artian memang mereka dituntut untuk kemudian empati, terus kemudian dituntut untuk menghormati keragaman ya, dituntut untuk mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan itu sendiri, dalam hal ini adalah peserta didik atau konseli ya. Terus dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanan itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga mengampu pelayanan profesional itu juga dinamakan the reflective practitioner ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh konselor itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan harapannya harus memiliki efek jangka panjang bagi pengguna layanan itu ataupun bagi konseli ataupun peserta didik itu sendiri. Lah inilah keunikan dan juga perbedaan ya antara tugas dan juga ekspektasi kinerja konselor dengan guru. Yang selanjutnya ketika kita sudah membahas tentang identitas diri seorang konselor, sekarang kita akan membahas tentang identitas profesi ya, yaitu dengan cara istilahnya memperjelas ya letak perbedaan antara konselor itu sendiri dengan profesi-profesi yang hubungannya dengan social worker ataupun pekerja sosial yang lain, karena memang konselor ini juga merupakan seorang helper, konselor juga merupakan seorang social worker ya, maka kita harus mencari letak perbedaan antara konselor itu sendiri dengan profesi-profesi yang hubungannya dengan helper dan juga social worker yang lain. Kira-kira seperti apa nanti perbedaannya lah kita akan kasih bersama ya. Yang pertama adalah konselor ya.
Konselor adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Jadi orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling itu disebut sebagai konselor ya. Lah terus konselor sendiri itu minimal ya berlatar belakang sarjana ataupun strata 1 dari jurusan bimbingan dan konseling ya, itu dari jurusan BK itu disebut sebagai ataupun prodi BK ya, itu disebut sebagai konselor. Terus kemudian konselor sendiri di Indonesia itu memiliki organisasi profesi yang dinamakan APKIN ataupun Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Lah itu jelas ya siapa itu konselor, orang yang ahli dalam bimbingan dan konseling, terus kemudian latar belakangnya juga sarjana S1 BK, terus kemudian memiliki organisasi profesi yang namanya APKIN ya. Lah, APKIN di sini memberi lisensi bagi para konselor tertentu sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berwenang menyelenggarakan konseling dan pelatihan bagi masyarakat umum secara resmi. Konselor bergerak terutama dalam konseling di bidang pendidikan, tapi juga merambah bidang industri, organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Jadi APKIN di sini nanti akan memberikan lisensi bagi konselor tertentu untuk kemudian mereka bisa melakukan yang namanya praktek ataupun pelatihan konseling secara mandiri ya. Itu syarat untuk mendapatkannya ya, mereka harus melakukan yang namanya pelatihan ya, bisa nanti dalam apa ya istilahnya dengan ikut program PPK ya, pelatihan profesi pendidikan profesi konselor ya, di UNES ada, monggo nanti bisa setelah selesai bisa melanjutkan ke sana untuk meningkatkan profesionalitas kalian ya. Itu pendidikannya selama 1 tahun, nanti akan dari kompetensi akademik yang sudah kalian dapatkan selama berkuliah S1 di jurusan BKPI, nanti akan diasah lagi melalui kegiatan yang sifatnya adalah praktek. Jadi nanti di PPK itu nanti kurikulumnya ya hampir 90% itu adalah praktek, sehingga memang keterampilan dalam bidang konseling itu sudah sangat teruji nantinya ya alumni PPK itu. Terus juga bisa juga melalui yang namanya nanti program sertifikasi yang disebut sebagai pelatihan profesi guru BK ya ataupun PPG BK ya. Nanti juga di sana akan dilatih bagaimana kemudian menjadi seorang konselor ya, yang tentunya yang tersertifikasi lah. Itu jadi setelah kemudian mendapatkan lisensi itu ya, seorang guru BK nanti bisa menyelenggarakan beberapa bantuan ya konselor, baik itu pada bidang pendidikan maupun pada bidang kemasyarakatan yang lain ya, seperti industri, korban bencana, organisasi, dan juga lain sebagainya. Itu konselor ya, jelas. Terus yang selanjutnya sekarang kita bedanya dengan profesi social worker yang lain. Yang pertama adalah terapis, adalah orang yang dipercaya untuk memberikan terapi kepada klien yang mengalami gangguan jiwa. Jadi yang disebut terapis itu adalah orang yang bisa melakukan terapi ya kepada klien yang mengalami gangguan jiwa ya, berbeda kan dengan konselor. Terus yang selanjutnya psikoanalisis ya, adalah orang yang mempraktekkan suatu bentuk terapi yaitu psikoanalisis. Jadi orang yang kemudian mempraktekkan terapi psikoanalisisnya Sigmund Freud ya, itu disebut sebagai psikoanalis ya. Untuk menjadi seorang psikoanalis, seseorang harus mendapatkan pendidikan spesialisasi di Institut Psikoanalisis dan juga harus menjalani psikoanalisis ya. Jadi dia harus mendapatkan ataupun menempuh pendidikan spesialisasi di Psikoanalisis Institute ya, itu untuk kemudian bisa menjadi seorang psikoanalis ya. Itu untuk psikoanalisis. Terus selanjutnya adalah psikiatris ya, adalah dokter yang sudah mengambil spesialisasi kedokteran jiwa. Setelah lulus sarjana kedokteran atau dokter umum, seseorang hendak menjadi psikiatris harus mengambil keahlian bidang psikiatri sekitar 5 tahun ya. Ini
dokter spesialis jiwa ya, ataupun kedokteran jiwa. Jadi kalau kemudian dia sudah selesai pendidikan dokter ya, atau kita sebut sebagai dokter umum, terus kemudian dia melanjutkan lagi ya kepada jenjang magister ataupun kepada jenjang spesialis ya, dia mengambil spesialis kedokteran jiwa, maka itulah yang disebut sebagai psikiatris ya. Terus yang selanjutnya adalah psikolog, adalah gelar profesi yang diberikan kepada seorang yang lulus sarjana psikologi. Biasanya setelah lulus S1 psikologi perlu waktu setengah tahun hingga 2 tahun untuk menyelesaikan gelar profesi psikolog. Jadi di sini yang namanya psikolog itu adalah gelar profesi yang diberikan oleh seseorang yang telah lulus sarjana psikologi, terus kemudian dia mengambil pendidikan gelar profesi psikolog, maka nanti dia bisa disebut sebagai seorang psikolog. Terus yang selanjutnya adalah terapis, adalah terapi atau pengobatan yang menggunakan cara-cara psikologi yang dilakukan oleh seorang yang terlatih khusus yang menjalin hubungan kerjasama secara profesional dengan seorang pasien ya, itu adalah psikoterapis ya. Yang selanjutnya adalah dokter ya, seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang sakit ya. Dokter itu adalah orang yang menyembuhkan orang sakit. Dan ini perbedaan antara konselor dan juga profesi social worker yang lain ataupun profesi helper yang lain ya. Kita sudah tahu ya identitas diri dan juga identitas profesi seperti apa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.